Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Semarak Ramadan 1444 Hijriah Matahati TV yang dipersembahkan oleh Hadapi bulan Ramadan dengan penuh ketenangan bersama Brimo. Beli takjil pakai kris, transaksi jadi lebih praktis. Tunaikan kewajiban dengan mudah, bayar zakat, dan transfer THR bebas kendala. Setor tunai tanpa kartu, jadi solusi cepat dan lebih aman pakai Brimo. Streaming kajian bebas hambatan, top up paket data di Brimo. Ada dua jenis yang bisa mempengaruhi pahala puasa kita. Buat silaturahmi lebih lancar, bayar tiket KAI di Brimo gampang. Bersama Brimo, jalani Ramadan dengan tenang untuk menuju kemenangan. Brimo, beri tenang, biar menang. Semua pakai Brimo. Langkah besar kami dimulai di tahun 1998. Berinovasi menghadirkan ekosistem digital untuk memberikan pelayanan terbaik. Kami pun hadir di berbagai segmen perbankan, selalu berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia. Sebagai undisputed market leader, kami menerima berbagai penghargaan terpercaya. Hingga akhirnya, langkah kami terus tumbuh, membawa perubahan besar bersama Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami pada program Semarak Ramadan 1944 Hijriah. Bersama saya Irfan Prasetyo Mustiansah sebagai host. Kami ingin menyapa seluruh pemirsa Matahati TV. Bagaimana kabarnya? Semoga di akhir Ramadan ini kita tidak mengendurkan semangat ibadah kita di hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan. Baik, seperti biasa kita akan banyak-banyak berbincang dengan guru kita Kiai Haji Muhammad Faiz Syukron Makmun, atau familiar kita sapa sebagai Gus Faiz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya ada stigma di masyarakat, Gus Faiz, yang mungkin apakah itu valid kebenarannya atau perlu kita luruskan terkait dengan pola pikir atau pola pandang masyarakat terkait dengan puasa Ramadan. Ada banyak sekali orang-orang yang kemudian menjustifikasi orang ketika mereka berpuasa Ramadan namun masih dalam tanda kutip belum mampu menjalankan syariat seutuhnya. Misalnya mereka puasa Ramadan oke, tapi mohon maaf masih tidak sholat. Kemudian mereka puasa Ramadan tapi mohon maaf misalkan masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Atau misalkan di rumah nih, apalagi biasanya santri itu tidur kan Gus, kalau udah tidur di rumah kan wah balas dendam. Liburan tuh balas dendam. Menikmati. Kemudian nanti mungkin ada 1-2 orang tua yang puasa tidur aja dari pagi sampai beduk, nah gitu. Buat apa puasa gitu. Nah, mungkin ada gambaran-gambaran seperti itu. Atau seperti lagi tatoan puasa emang diterima. Nah, kayak gitu guys misalkan. Nah, itu kira-kira justifikasi ya yang valid atau perlu kita luruskan stigma itu guys? Ini menjawabnya Irfan tentu harus menggunakan Islam madhab cinta yang welas asih kepada al-mad'u, orang yang sedang menjadi objek dakwah kita. Yang pertama yang ingin saya katakan, ini memang menjadi persoalan besar ketika berbicara soal diterima atau tidak diterimanya amal apapun, baik itu sholat atau puasa. Nah, ini perlu kita luruskan Irfan ya, bahwa terkait dengan al-qabul, penerimaan, itu memang urusan Allah, bukan urusan makhluk.
siapapun dia. Tidak ada misalnya Al-Imam Asy-Syafi'i atau sebelumnya gurunya Imam Malik, Imam Abu Hanifah itu memvonis orang kemudian kamu tidak akan masuk ke dalam surga, tidak diterima amalannya. Karena diterima atau tidak diterima itu urusan Allah. Karena urusan Allah yang tahu hanya Allah. Hak prerogatif Allah. Nah, sementara kita ini sebagai fuqaha itu hanya mampu memberikan justifikasi antara sah dan tidak sah. Kenapa demikian? Karena kalau ukurannya sah dan tidak sah, itu ukurannya jelas. Setiap pekerjaan misalnya ya, Irfan dulu kan pernah di pesantren, pasti belajar itu. Kalau sudah terkait dengan as-sihhatu wal fasad, itu pasti ada kaitannya dengan asyurut wal arkan. Itu bangunan hukum gitu loh. Kenapa demikian? Karena orang itu kan butuh kepastian hukum, Irfan. Kepastian hukum itu sehingga orang bisa melakukan pekerjaan apapun itu dengan tenang. Kalau ada orang datang kepada saya misalnya bertanya, sholat saya ini sah atau tidak sah, itu ukurannya jelas. Maka saya tanya sama dia, kamu tadi sebelum sholat berwudu apa tidak? Karena wudu itu syaratnya sholat. Kemudian saya tanya, kamu ketika sholat tadi itu bajumu suci, tempatnya, kiblatnya dan seterusnya yang menjadi bagian dari syurutus sholat. Setelah saya cek syaratnya oke, checklist 1 nih. Ya, karena ini adalah pekerjaan di luar pekerjaan yang kita tuju, tetapi dia memiliki kaitan sah dan tidak sahnya. Wudu itu bukan sholat, tapi sholat tanpa berwudu itu tidak sah. Nah, kemudian ada satu pekerjaan yang ada di dalam pekerjaan tadi, dan itu menentukan sah dan tidaknya. Itu dalam bangunan ilmu usul fikih namanya arkan. Rukun jamaknya arkan. Ketika dia sholat, saya tanya ini, kamu sholatnya tadi takbiratul ihram nggak? Iya, checklist 1. Ketika dia baca Fatihah, dalam madzhab Imam Syafi'i checklist 2, dan begitu seterusnya. Ketika dia sudah mengerjakan syarat dan rukunnya, kemudian tidak ada mufsidat atau mubtilatnya. Misalnya, kamu tidak berhadaskan di tengah-tengah sholat, auratmu tidak lepas, sarungnya kedodoran, misalnya. Nah, ketika ini terpenuhi, maka saya katakan sholatmu sah. Sehingga orang tadi punya kepastian hukum. Tenang dia. Oh, saya sudah menjalankan apa yang menjadi kewajiban saya. Adapun sesuatu yang bersifat abstrak, ukurannya hanya Allah yang tahu, itu tidak dicampur dalam fikih. Misalnya, saya pernah mendengar kajian menarik ya dari Prof. Quraisy Shihab misalnya, mengapa khusyuk itu tidak dijadikan salah satu dari rukun dan syarat sholat. Karena khusyuk itu kan abstrak, Irfan. Kita tidak pernah tahu kan, orang khusyuk itu bentuknya kayak apa. Ada orang bilang melihat tempat sujud, belum tentu. Bisa jadi kan Irfan makmum dengan saya, dia lihat ke bawah tuh ngelihat merek sarungnya. Ini sarung mereknya apa ya? Kok jarang lihat? Berapa harganya? Beli di mana? Belum tentu. Orang yang misalnya ya sholatnya itu terlihat khusyuk dari luar, boleh jadi hatinya sedang memikirkan makan siang kan? Allahu Akbar duhur itu kayaknya tenang betul. Imam panjang pun dia tidak bergeming sedikit pun, bukan karena khusyuk, karena ini makannya ayam goreng, ini kan tidak ada ukurannya. Maka ulama kemudian mencari jalan tengah kan. Jalan tengahnya di mana? Itu namanya tumak ninah itu sesuatu yang terukur kan. Itu pun beda-beda. Kata Imam Syafi'i 3 kali gerakan itu membatalkan sholat misalnya. Kata Imam Abu Hanifah ini lebih luas lagi. Kata Imam Abu Hanifah, selama saya tidak saru melihat orang itu sedang sholat. Irfan sholat gendong anaknya, itu Nabi juga gendong cucunya. Itu pasti melakukan lebih dari 3 kali gerakan. Tetapi ketika Irfan gendong anaknya saat itu, saya tetap tahu kalau Irfan sedang sholat. Ya. Padahal Irfan juga ngendong anaknya depan rumahnya, tapi saya tahu kalau dia sedang tidak sholat. Selama saya bisa membedakan 2 keadaan ini, maka sholatnya tidak batal, kata Imam Abu Hanifah. Nah, ini sebetulnya karena setiap orang tuh membutuhkan kepastian hukum. Nah, adapun diterima atau tidak diterima Irfan, itu bukan urusan saya. Karena kalau ada orang bertanya, Irfan tanya sama saya, Gus, sholat saya diterima nggak? Ya saya juga nggak tahu, Pan. Jangankan sholatmu. Sholat saya, sholat istri saya, anak saya nggak bisa tahu. Nah, itu sebetulnya menjadi hikmah diantaranya bahwa bahkan malaikat, malaikat itu cuma mencatat.
Malaikat tidak bisa memvonis. Dia hanya memberi laporan kepada Allah, catatannya. Nanti catatan ini ada yang sampai naik, ada yang sudah di screening dari awal nih. Di langit-langit menuju arsy itu kan ada apa itu? Ada penjaganya, ada hafadhahnya. Kata malaikat yang satu nih begitu diketuk itu, mau naik ilaihi yas'udul kalimut thayyib itu, yas'adul kalimut thayyib itu, maka kemudian nggak naik ini, Irfan. Wah, ini nggak usah naik ke atas, baunya luar. Loh, ini saya bawa pahala sholat. Dijawabnya dia sholat tuh bukan karena Allah. Dia sholat mau jadi ketua masjid, mau jadi camat, mau jadi lurah, mau jadi pejabat, mau dianggap orang alim, mau jadi kiai yang ustaz, macam-macam. Nah, itu di screening di sana oleh Allah. Tidak kemudian pada catatan malaikat. Jadi ketika ada orang mengatakan puasanya tidak diterima, ya, itu tidak bisa kita pahami sebagai Allah tidak mungkin menerima pahala dia. Tetapi kalau pahalanya dirusak oleh maksiat, itulah yang terjadi. Oke, ya berarti apapun bentuk ibadahnya, apapun bentuk ibadahnya selama itu berbicara berbicara tentang atau memenuhi rukun syarat, itu kita bisa jadi rekonstruksi kita rekonstruksi itu sah atau tidak. Tapi masalah diterima atau tidak itu bukan urusan kita. Karena kalau kita nanti seperti itu jadi rusak. Apa banyak masyarakat bilang, misalnya anak kecil contohnya, kan dia dengar pengajian malam. Untuk apa Anda berpuasa kalau masih ngomongin orang, misalnya. Nah, ketika dia pahami ini secara awam tadi itu, dia bilang, oh iya ya, berarti saya nggak ada manfaatnya. Tadi udah ngomongin temen, gitu. Kalau dia batalkan puasanya kan lebih dosa lagi. Sudah ngomongin orang, juga membatalkan puasanya. Yang terjadi adalah puasanya sah ini, Irfan. Dengan pahala yang diukur. Misalnya pahalanya 100. Maka nanti kan ada konsolidasi amal yang terkaitan dengan hadis Rasul, atadruna manil muflis yaumal qiyamah. Orang yang bangkrut hari kiamat itu siapa? Kan orang yang bawa pahala banyak, tapi pada satu sisi dia bawa hak adami yang tidak selesai. Menzalimi orang, menyakiti orang, ngomongin orang, memfitnah orang. Nanti ini kan dikalkulasi, Irfan. Kayak laporan keuangan tuh ada aktiva pemasukan, ada pasifa pengeluaran. Nah, itu yang terjadi. Bukan kemudian kita katakan puasanya ndak sah gitu loh. Sholat kalau tidak khusyuk tidak sah. Ya akhirnya banyak orang nanti yang ndak sholat. Repot ya. Repot. Padahal jauh. Padahal urusan khusyuk itu kan urusan Allah ya. Iya. Ya, ada cerita yang Sayyidina Ali dikasih challenge sama Rasul itu. Yang katanya kalau kamu sholatnya khusyuk, saya kasih sorban saya mau yang Syami apa Yamani gitu. Bahkan Sayyidina Umar sendiri kan itu ketika wafat itu kan dia berharap, saya berharap membawa amal soleh itu hanya dengan 2 rakaat. La uhaddisu fihi ma nafsi. Saya tidak bicara bahkan dengan diri saya sendiri, itu hanya 2 rakaat. Itu dahsyatnya sholat yang khusyuk. Tetapi pasti tidak dimiliki oleh semua orang kemampuan itu. Makanya persepsi tadi itu harus diluruskan gitu. Jadi dia tetap berpuasa, dia punya kewajiban ibadahnya, dan dia juga punya kewajiban ini melakukan apa ini perbaikan di sini. Dan ini Irfan, ini sama semuanya gitu loh. Misalnya ada orang bilang begini, tafsir ayat Quran diambil separuh. Ya, misalnya, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan. Dia ini sholatnya tidak beres gitu. Tiba-tiba ada orang lain sholatnya tidak beres. Nah, apa dia tidak boleh mengingatkan? Boleh. Gitu loh. Dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkarnya dapat pahala. Dia tidak mengerjakan apa yang dia amarkan ma'ruf itu dan yang dia nahikan dari mungkar itu urusan yang lain. Berbeda. Gitu loh. Kalau ada orang misalnya ya kan yang ekstrim ya, di kampus misalnya atau di pasar nyolek-nyolek cewek. Yang ini juga sebenarnya suka sama juga gitu. Kamu jangan nyolek-nyolek cewek gitu kan. Tapi dia kan, oh iya ya, saya masih suka juga. Ketika dia biarkan padahal itu ada dalam kuasa dia kan dapat dosa. Gitu. Nah, ini namanya konsep beragama. Jadi jangan kemudian orang memahami itu agama separuh-separuh. Ya, kayak misalnya guru memberi nasihat kepada murid. Mungkin gurunya itu belum bisa mengerjakan
mengerjakan loh. Apa yang nah kita selalu pakai pahamnya satu ayat aja. Lima takuluna itu lain persoalan gitu. Boleh jadi niatan gurunya dia ingin muridnya jauh lebih baik dari dirinya. Saya adalah orang yang lemah dan saya tidak bisa mengerjakan itu. Tapi saya punya harapan murid saya bisa mengerjakan itu dan saya dapat bonus pahala tuh. Karena saya yang mandallah ala khairin. Itulah dibutuhkan view yang utuh terkait dengan dalil gitu. Boleh jadi orang yang belum baik ini nasihatin orang supaya baik supaya dia nggak ngerasain terjerembab dari itu. Boleh jadi kan seperti itu. Sama kayak Imam Ghazali nggak boleh masuk filsafat. kan seperti itu. Jadi tidak semua orang bisa memahami agama itu secara parsial seperti itu. Baik. Oke, baik Gus. Oke. Wah, menarik sekali nih. Terus gimana Gus pandangan Gus Faiz tentang maksiat yang kita lakukan misalkan di bulan suci Ramadan? Iya, maksiat itu kan dosa. Maksiat itu bagian dari dosa dan bagian dari rahmat Allah. Nih, kalau kita pahami rahmat Allah secara utuh, ya. Allah itu kan memperkenalkan dirinya pertama kali itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita buka mushaf manapun kan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Asma al-husna yang banyak itu yang dipilih sama Allah dari al-asma al-husna yang banyak itu yang dipilih Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka tajalliyatnya ya, mana buktinya kalau Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim? Ini pada perkara ibadah, taat, maksiat dan dosa. Kalau kita lihat misalnya ayat Qur'annya secara umum bilang gini, man ja'a bil hasanati. Ya kan? Itu dikatakan falahu asyru amthaliha. Ayat yang lain berbicara mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi. Itu kan kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Itu bagian yang paling dasar loh. 700 kali lipat dari satu kebaikan kama sali habbah kan kayak bibit. Ya ambatat sab'a sanabila yang melahirkan 7 cabang ranting. Di setiap ranting itu ada mi'atu habbah, ada 10 buah, 100 buah. Berarti 700. Itu masih ditambahin sama wallahu yudha'ifu. Man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu. Kan gitu. Nah, ini rahmat Allah. Sementara man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mithluha. Nanti hadisnya lain lagi Irfan. Orang kalau punya keinginan berbuat baik, inginnya saja dapat pahalanya. Nah, kalau berkeinginan maksiat nggak dapat dosa. Kalau tidak jadi dikerjakan dengan alasan apapun, dia dapat pahala. Itu kan logika. Nah, oleh karena itu para pemirsa yang harus kita pahami dalam logika agama seperti itu, bahwa Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Jadi kalau kita itu masih bermaksiat menjauh dari Allah, ujungnya masuk neraka, itu kan kata hadis ya. Jangan salahkan kecuali dirimu sendiri. Karena itu adalah kaidah tentang maksiat. Nah, kaitan misalnya Irfan tadi mengatakan bagaimana dengan maksiat di bulan Ramadan. Kalau pahala itu dilipat gandakan, apa kemudian dosa itu dilipat gandakan? Ini sebetulnya ada dua mazhab nih, ya. Kalau kebaikan itu dilipat gandakan, itu bittifaqil ulama. Tidak ada ulama yang berpendapat lain. Itu bukan ulama, itu ngulama. Ya, itu ngulama. Kalau dia enggak, kebaikan enggak ada. Tapi kalau dosa dilipat gandakan, itu mengambil riwayat dari sahabat Abdullah ibni Abbas dan Abdullah ibni Mas'ud. Dua Abdullah nih. Kan Abadillah itu ada banyak. Tapi yang Ibnu Umar gak ikut di sini gitu ya. Yang dua ini kemudian mengatakan bahwa maksiat kalau dikerjakan pada tempat-tempat tertentu, masa-masa tertentu seperti wa may yurid fihi, ya kan? Itu kalau ada orang yang menginginkan fihi di Mekah, maksudnya di tanah haram itu, ya dengan apa itu? Dengan bi'ilhad, bidulmin bi'ilhadin, dengan kezaliman berupa ilhad. Maksiat kepada siapa ini? Allah. Nudzikhu bi'adzabin alim. Akan kami berikan azab yang alim. Nah, oleh karena itu banyak juga ulama yang tidak mau berlama-lama di Mekah. Ini buat orang yang suka umroh nih. Ada pendapat yang mengatakan dia nggak mau berlama-lama ada di Mekah kalau manasiknya sudah selesai. Khawatir nih ada sebagian orang khawatir pahalanya nambah ya, sholat 100.000 ya. Tapi kalau ada wa mayyurid loh, belum bekerja itu, baru ingin berbuat kezaliman.
nipu jamaah atau macam itu kan nudzikhu bi'adzabin alim. Tetapi mayoritas ulama mengatakan tidak ada pelipat gandaan azab dari aspek kamiyahnya, kuantitinya. Yang ada adalah kualitasnya. Kata ulama, misalnya kalau ada orang melakukan kejahatan di Mekah, nilai dosanya itu cuma 100 sama. Tapi bobot yang dirasakan itu berbeda. Kan sama kan? Misalnya gini. Tadi siang itu panas, tapi panasnya siang tadi dengan panas di bulan Sa'ban itu beda ya Pak. Di bulan Sa'ban panas, tapi bisa minum. Nah, panas di Arafah itu dengan panas di Masjidil Haram sama Irfan. Tapi di Masjidil Haram kita bisa berteduh, di Arafah kita tidak bisa berteduh. Maka dari aspek inilah banyak ulama yang memahami, kalaupun ada pelipat gandaan dosa, itu dari aspek kaifiyahnya, caranya, kualitasnya, bukan dari aspek bilangan kuantitasnya. Tapi yang jadi catatan para pemirsa, jangan dicoba-coba. Nah, itu guys. Gitu. Takutnya ada orang mengatakan, oh jadi nggak dilipat gandakan loh. Anda nggak dilipat gandakan saja. Jangankan itu. Ada orang kan kata Rasulullah itu, hidupnya itu penuh dengan kenikmatan. Dimasukkan ke neraka tuh dicelup doang ujung jari kakinya itu. Terus ditanya sama malaikat, apakah kamu pernah merasakan kenikmatan dalam hidup? Wallahi nggak pernah. Hilang semuanya. Itu baru nyelup. Jadi jangan coba-coba menganalogikan azab Allah itu gitu. Itu berlaku Irfan, sama kalau itu antara azab dengan pahala. Kalau pahala di surga itu mala ainun ro'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar, maka pada aspek dosa neraka itu juga sama, malah ainun ro'at, cuman karena kita dulu dididik, oh nanti disetrika, ya kan, kemudian mikir setrikaan di rumah kayak apa, sehingga kemudian timbul asumsi-asumsi seperti itu. Baik guys, oke. Berarti gitu guys ya, artinya pahala itu dilipat gandakan secara kualitas dan kuantitasnya, sedangkan ulama berpendapat bahwa untuk dosa itu ya seadanya ya guys ya, kalau bahasa katanya seada baik. Cuman catatannya jangan sampai kita itu merasa bahwa dosa yang kita lakukan sekecil apapun itu adalah sebuah hal yang ringan gitu ya. Itu pada aspek balasan Allah pada orang tadi. Tapi pada aspek manusianya itu menjadi catatan tersendiri Irfan. Misalnya gini Irfan ya. Kalau kita kemudian bicara yang sama dengan bangunan agama itu satu Irfan. Nggak boleh di sana hukumnya A, di sini hukumnya B. Makanya orang tuh kalau mau berfatwa itu dia harus punya frame yang utuh terhadap agama. Misalnya gini, hari-hari ini kita di Jakarta kan nemukan kan ada orang bermaksiat tuh di atas kuburan kan. Kan? Ada katanya jualan narkoba, ada yang pacaran di atas kuburan. Zina. Bayangin para pemirsa, di atas kuburan dia pacaran. Itu kan malaikat di dalam itu gregetan betul. Kapan lu masuk? Kan begitu. Nah, tetapi kemudian kan timbul Irfan, ini apa dilipat gandakan dosanya. Nah, dosa itu, balasan Allah itu tidak selalu Irfan dengan identik dengan besarannya azab di akhirat. Sebagaimana nikmat itu nggak selamanya uang, gitu loh. Sehat itu nikmat, gitu loh. Istri yang taat di rumah itu nikmat. Kau Irfan udah nikah, punya uang ratusan juta, tapi istrinya nggak pernah puas, ngomel aja bawaannya, nggak bahagia. Neraka gitu. Neraka rumah tangganya. Oleh karena itu ada azab lain. Apa itu azab lain itu? Namanya hati yang mati, gitu loh. Kayak misalnya kata banyak ulama, iltamis qalbaka fi thalathin. Kamu kalau mau tahu hatimu tuh baik atau tidak, itu cari pada 3 ukuran parameter. Misalnya indah qiraatil Quran. Berapa banyak orang yang mendengar Al-Quran, dengar, tapi nggak ada magnet untuk kemudian mendorong dia beramal soleh. Kan beda dengan sahabat kan, begitu ayat turun man dalladzi yuqridullaha qardan hasana, Abu Darda itu lari langsung bilang sama istrinya, keluar kamu dari pohon itu, padahal satu-satunya saya mau wakafkan itu kepada Rasulullah. Kenapa? Karena Allahu ghaniyun, tetapi Allah itu masih yastaqrid, itu bagian dari rahmatnya kepada saya. Nah, itu Irfan namanya hatinya hidup. Kemudian kata ulama misalnya
inda dzikril maut. Ketika ngelihat orang meninggal, itu ada rasa, ya Allah iya ya, sehat meninggal. Ya, saya juga punya kemungkinan yang sama karena saya statusnya sama dengan dia, makhluk Allah. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, aina ma takununa yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Ketika saya mendapatkan hal itu, hati saya itu bangkit, oh iya, cepat. Begitu pulang dari takziah, langsung bawaannya sedekah, tahajud. Amal soleh. Ya kan? Fil khala, ketika sendiri. Orang banyak yang bisa jadi baik kalau di depan banyak orang. Tapi dalam kesendiriannya. Ya, kalau sudah sedekah, disut sama Mata Hati TV, yang keluar 100.000. Nah, itu. Tapi ketika masukkan ke tromol, orang sekanan kirinya ngantuk semua Jumatan. Kadang-kadang yang dimasukkan itu tidak sesuai dengan kepantasannya dia. Nah, itu namanya menghidupkan hati. Nah, ketika kita bermaksiat di bulan Ramadan misalnya, maka kita bisa katakan itu tanda hati yang mati. Oleh karena itu kan ketika kita baca misalnya, asyayatin itu kan sufidat, diikat itu di bulan Ramadan. Tapi ada orang bermaksiat. Jangan sampai kriminalisasi terhadap setan. Kenapa kamu? Saya digoda setan. Kata setan, gua udah diikat, Om. Gua udah diikat. Mas ini nggak bisa gerak gitu. Itu menunjukkan ada sesuatu yang jauh lebih dahsyat dari setan. Apa itu namanya? Nafsun ammaratun bisu. Nah, disitulah menjadi ukurannya. Ketika kita kemudian masih bermaksiat juga di bulan Ramadan, boleh jadi kita belum dapat nafsun mutmainnah. Tapi masih nafsun yang apa ini? Yang ammaroh bisu. Dan ini juga menjadi hukuman tersendiri. Hukuman tersendiri itu ada perasaan apa, Irfan ya? Kalau bahasa orang sekarang tuh garing. Orang berlomba-lomba fastabiqul khairat di bulan Ramadan. Ya, ada yang dengan qiyam, ada yang dengan siam, ada yang dengan infak. Taunya dia tuh adem aja. Itu manusia yang sehat hatinya, itu pasti menangis. Kok saya kaya ya, tapi kok nggak ada ya keinginan untuk bersedekah gitu. Saya ini uangnya banyak, tapi kok kenapa ya yang saya pikirkan itu hanya kepuasan pribadi saya, keluarga saya, tanpa memikirkan apa itu orang lain. Nah, itu juga bagian dari hati yang mati. Kan ada orang, Irfan ya, yang orangnya kaya tapi sedekahnya ke orang takut miskin. Tapi ada orang yang uangnya tidak sebanyak orang lain, tapi kalau ngasih sedekah itu luar biasa. Itu di dalam agama dikatakan sebagai balasan dari Allah. Kan ada orang yang dalam hadis Nabi itu, kan Nabi bilang begini, orang itu kalau hammuhu ad-dunya farraqallahu baina amrihi. Urusannya itu nggak selesai-selesai. Berantakan, pusing. Iya, pusing sesuatu yang boleh jadi ada, boleh jadi tiada, boleh jadi tidak perlu dia terlalu pusingkan. Pusing mikir, oh negara ini gimana ya, pemimpinnya begini, nggak selesai-selesai. Sampai karena dia pusing begitu lupa, nggak ngajar, nggak memberikan kontribusi positif. Kenapa? Ad-dunya saja. Ada yang urusannya duit saja. Itu kata Allah, kata Rasulullah, man kanatid dunya hammahu farraqallahu baina amrihi. Dia disibukkan untuk urusan dunia. Bukan cuma itu ya, wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Mata itu yang dilihat miskin. Mau sedekah tuh takut gitu. Kalau saya sedekah begini, kapan punya rumah? Kalau saya sedekah begini, kalau Irfan pikirannya kapan beli BHS? Gitu kan? Kalau saya sedekahnya kayak gini, kapan saya punya motor yang bagus? Kapan punya handphone? Nah, itu namanya farraqallahu baina amri. Tapi sebaliknya, man kanatil akhiratu niyatahu, kata Nabi. Kalau orientasinya itu akhirat, jama'allahu baina amrihi. Dia di urusannya itu disederhanakan. Hatinya itu menjadi puas, wajah ala ghinahu. Ada di dalam hati. Nah, itu juga Irfan yang kita dapatkan dari pola hidup tadi. Orientasinya akhirat, orientasinya dunia. Sama kan? Kalau orientasinya Ramadan nggak Ramadan sama aja lah sudah. Ya, saya juga kayaknya nggak bakalan masuk surga lah. Nah, orang yang berpikir seperti ini itu sudah rusak hatinya. Rusak hatinya di mana? Dia tidak percaya dengan Allah yang Ghafurur Rahim. Dia tidak percaya dengan Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka orang yang yaqnutu, berputus asa min rahmatillah, itu bagian dari orang yang kafir, kata agama. Kenapa? Karena dia tidak meyakini bahwa Allah itu lebih hebat dari dosa dia. Gitu. Itu Irfan yang harus kita
kita sampaikan kepada masyarakat, keseimbangan. Di satu sisi ada Ghafur Rahim, tetapi ingat loh, Anda menggampangkan yang ini, Anda mungkin tidak dihukum dengan azabun alim nanti, ya, tapi Anda dihukum di dunia, kehilangan kenikmatan beragama, kehilangan kenikmatan berbagi dengan sesama, kehilangan kenikmatan memanggil ya Rob di dunia. Baik. Itu aja jadi adab ya guys ya. Itu azab. Adab, ya. Sekarang Irfan kan kita dalam hidup juga gitu kan. Betul, ya kan? Ada orang ya kayak Irfan kan sudah, ini contohnya para pemirsa Irfan saja lah. Ini murid saya dekat sama saya, jadi nggak ada dosanya lah. Insyaallah biar Irfan didiemin sama istri. Itu kan sudah menjadi azab. Tanpa istri itu marah, menunjukkan muka marah, makan disiapkan, minum dikasih, tapi cuma begitu aja, garing gitu. Garing, itu kan sudah apa tanda. Kalau sedang marah, nggak usah sampai mukul, nggak usah sampai mencaci maki, didiamkan saja. Itu sudah bagian dari adab. Jadi kita jangan kemudian berpikir adab itu selalu identik hanya dengan kehidupan ukhrawi. Di dunia itu juga ada yang adab Allah berikan, mungkin tidak miskin, tapi masyarakat adanya dia dan tiadanya tidak dicari. Itu juga bagian dari adab. Baik. Masya Allah, alhamdulillah. Sama-sama kita sudah mendengarkan pelurusan perspektif keagamaan kita dari Gus Faiz terkait dengan maksiat dan dosa di bulan suci Ramadan. Ada satu kalimat yang luar biasa tadi, bahwa kita jangan pernah berpikir besar atau kecilnya dosa yang kita lakukan, tapi yang harus kita pikirkan kepada siapa kita berdosa. Mudah-mudahan ini dapat mencerahkan kita semua. Terima kasih banyak kepada seluruh pemirsa Matahati TV. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Gus Faiz. Sama-sama. Terima kasih Anda telah menyaksikan Semarak Ramadan 1444 Hijriah Matahati TV yang dipersembahkan oleh Langkah besar kami dimulai di tahun 1998. Berinovasi menghadirkan ekosistem digital untuk memberikan pelayanan terbaik. Kami pun hadir di berbagai segmen perbankan, selalu berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia. Sebagai undisputed market leader, kami menerima berbagai penghargaan terpercaya. Hingga akhirnya, langkah kami terus tumbuh, membawa perubahan besar bersama Indonesia. Hadapi bulan Ramadan dengan penuh ketenangan bersama Brimo. Beli takjil pakai kris, transaksi jadi lebih praktis. Tunaikan kewajiban dengan mudah, bayar zakat, dan transfer THR bebas kendala. Setor tunai tanpa kartu, jadi solusi cepat dan lebih aman pakai Brimo. Streaming kajian bebas hambatan, top up paket data di Brimo. Dua jenis yang bisa mempengaruhi pahala puasa kita. Buat silaturahmi lebih lancar, bayar tiket KAI di Brimo gampang. Bersama Brimo, jalani Ramadan dengan tenang untuk menuju kemenangan. Brimo, beri tenang, biar menang. Semua pakai Brimo.